Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita masih belajar di tema 7, yaitu tentang kebersamaan. Subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Pembelajaran 3. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 3. Ayo mengamati anak-anak berkunjung ke kebun binatang. Perhatikan gambarnya ya. Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka sukacita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana. Sambil berkeliling, sesekali ia memberi makanan sehingga hewan pun mendekat. Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel. Rusa betina diberi 2 wortel. Rusa jantan mendapat setengah bagian. Rusa betina mendapat setengah bagian. Nah, perhatikan gambarnya ya. Ada 4 wortel. Kemudian Siti bagi menjadi 2. Berarti setiap bagiannya yaitu setengah. Jumlahnya 2 ya. Setengah bagian dari 4 adalah 2. Ayo berlatih anak-anak, gambarlah wortel sesuai pecahan-pecahannya. Nah, di sini ada 6 wortel ya anak-anak. Bagaimana agar bisa menjadi pecahan 1/2 atau 1/2? Iya, wortelnya dibagi menjadi 2 ya, sehingga setiap bagian adalah 3 wortel jumlahnya ya. Di sini juga 3 wortel. Nah, 3 wortel ini pecahannya adalah 1/2. Nah, di gambar ini wortelnya ada 6 ya anak-anak. Akan kita buat pecahan 1/3. Berarti dibagi 3 ya. 6 ini dibagi 3. Jadinya setiap bagian ada berapa jumlahnya? Iya betul, ada 2 ya. Di sini juga 2, sini juga 2. Jadi jumlah wortel yang 2 itu dinyatakan dengan pecahan 1/3. Nah, sekarang pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Setiap rusa mendapat 1 wortel dari kumpulan wortel di samping. Nah, rusa yang pertama itu mendapatkan 1/2 wortel. Berarti dihubungkan dengan gambar yang mana? Iya, betul. Nah, sekarang rusa yang tengah itu mendapatkan 1/3 bagian dari wortel. Berarti harus dihubungkan kemana? Iya, betul. Kemudian rusa yang terakhir mendapatkan bagian 1/4. Berarti dihubungkan dengan gambar. Iya, bagus sekali. Kalian pintar. Ayo berlatih anak-anak. Coba carilah informasi tentang teman yang menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang dan yang tidak menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang. Di sini ada tabel yang tertulis nomor, nama teman berkunjung ke kebun binatang, ada yang suka dan tidak suka.
Ya, ini disesuaikan dengan nama-nama teman kalian ya. Dan disesuaikan juga dengan suka atau tidak suka berkunjung ke kebun binatang. Ini hanya contoh saja. Ya, contohnya Siti, kemudian yang kedua Udin. Siti suka berkunjung ke kebun binatang. Udin juga, maka kalian boleh centang ya. Nah, kemudian selanjutnya nama teman Salwa, Delia, Naura, Silvi, Noval, Arista, Desta, Ruli, dan Anissa. Perhatikan, Salwa suka berkunjung ke kebun binatang. Delia juga kita centang. Naura kita centang. Nah, di sini Silvi tidak suka anak-anak. Maka di bagian tulisan tidak suka kalian centang ya. Kemudian Noval suka, Arista juga tidak suka, dicentang ya di bagian tidak suka. Desta suka, Ruli suka. Nah, di sini Anissa juga tidak suka, maka dicentang di bagian tidak suka. Hasil pengelompokan, nah di sini ada tertulis di tabel nomor, uraian, dan jumlah siswa. Ya, nomor 1 siswa yang suka berkunjung ke kebun binatang. Di sini ada 8 ya. Kemudian siswa yang tidak suka berkunjung ke kebun binatang ada 3 orang ya. Ayo berdiskusi anak-anak, diskusikan bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki perbedaan pilihan seperti tabel di atas ya. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Ya tentunya kalau ada teman yang memiliki perbedaan pilihan, kalian harus menghormatinya, tidak boleh mengejeknya ya. Setelah melihat-lihat rusa, Siti dan teman-temannya melihat gajah. Sambil melihat gajah dari jarak cukup dekat, Siti bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus. Ayo membaca anak-anak, bacalah dongeng berikut ya. Tulislah minimal 5 kalimat dari dongeng di bawah yang memuat kata sapaan. Persahabatan gajah dan tikus. Bunga ini sangat harum, Tuan. Sangat pantas untuk pengharum ruangan. Kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib, jawab tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja, bunga ini sangat harum, jawab tikus. Boleh aku mencobanya? Tanya gajah penasaran dengan wanginya. Tentu saja, Tuan, silahkan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus. Bunga tersebut sangat wangi. Namun, tidak lama kemudian hidungnya terasa geli dan gatal, tidak bisa tertahan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin, tetapi ia terus menahannya karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya, tanpa disadari, gajah mengambil ancang-ancang untuk bersin. Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya. Bahkan, tangkai bunga pun tersedot keluar dari tangkainya. Melihat ancang-ancang gajah, tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir akan terjadi angin topan. Tiba-tiba gajah pun bersin dengan sangat hebat.
Akibat bersihnya yang hebat itu, rumah-rumah menjadi rusak. Gentingnya berterbangan seperti dilanda angin topan. Tikus pun terpelanting sangat jauh hingga puluhan meter. Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana. Karena bersinnya yang sangat hebat, gajah pun terjatuh ke tanah bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang dihadapannya rusak akibat bersinnya tersebut. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Namun, itu semua bukan keinginannya. Gajah hanya diam sambil menatap semua kerusakan. Tiba-tiba datanglah seekor badak. Ia bertingkah seperti seorang polisi dan melihat kejadian tersebut. Melihat badak datang, tikus pun timbul keberaniannya. Ia segera berlari-lari menghampiri gajah. "Hei tuan, kau harus mengganti kerugianku. Lihatlah, bunga-bunga daganganku semua berhampuran dan hancur. Aku akan adukan kau kepada badak," bentak tikus marah. Gajah hanya diam, ia merasa sangat bersalah. "Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu," kata gajah dengan lembut. Badak pun menghampiri gajah dan tikus. "Lihat akibat perbuatanmu," bentak badak dan menunjukkan ke arah rumah-rumah yang rusak. "Iya, itu kesalahanku," kata gajah mengakui kesalahannya. "Bunga-bungaku semuanya rusak. Aku meminta ganti rugi," bentak tikus. Sebenarnya gajah sangat marah kepada tikus karena bunga yang ia jual akibatnya malah kacau balau, tetapi ia menahan kemarahannya. "Apa benar yang dikatakan tikus?" tanya badak. "Tidak, aku tidak merusaknya dengan sengaja," jawab gajah. "Bagaimana rumah itu bisa hancur dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana?" tanya badak. "Saya hanya bersin, tuan." "Bersin? Hanya karena bersin rumah-rumah ini hancur?" tanya badak tidak percaya. "Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus," jawab gajah sambil menunjuk bunga-bunga yang berserakan. Bunga siapa itu?" tanya badak. "Itu adalah bunga tikus." Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba tikus berubah menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang. Akhirnya, badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut menengahi gajah dan tikus. Akhirnya tikus pun meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah karena bersinnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain. Badak pun melanjutkan perjalanannya setelah menjadi polisi. Mereka berdua mengakui kesalahannya. Semenjak itu, gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib. Ayo menulis anak-anak, tulislah minimal 5 kalimat berdasarkan dongeng di atas yang memuat kata sapaan. Contohnya, "Bunga ini sangat harum, tuan, sangat pantas untuk pengharum ruangan." Nah, di sini kata sapaannya apa, anak-anak? Iya, betul, tuan ya. Kemudian yang ini, "Aku akan adukan kau kepada badak." Mana kata sapaannya? Iya, kau dan badak ya. Kemudian kalimat yang ini, "Apa benar yang dikatakan tikus?" Nah, di sini kata sapaannya adalah tikus. Kemudian yang ini, "Saya hanya bersin, tuan." Nah, di sini kata sapaannya adalah tuan. Nah, ini ada 4 kalimat ya. Selanjutnya silahkan kalian tulis sendiri ya. Kalian cari di
cerita di atas. Nah, sebagai tambahan anak-anak, kata sapaan itu diawali dengan huruf kapital ya. Ya. Baik, di sini ada kegiatan bersama orang tua. Dengan bantuan orang tua, siswa menentukan pecahan dari sekumpulan benda. Anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih ya kalian sudah menonton hingga akhir. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.